Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tumbang pohon kayu udah lama. Saya mau tes nanti untuk memotongnya masih bisa digunakan enggak, karena saya juga punya sinso yang agak besar, mesin potong kayu itu dikasih teman. Jadi katanya kalau kamu bisa menggunakannya silahkan kau ambil. Pak Haji Juwani kemarin, jadi itu memang teman saya dari kecil. Nah, ini apakah sudah lapuk apa belum kayu gelondongannya tuh, panjang kan? Kalau dia belum lapuk, misalnya masih kulit luarnya yang lapuk, kan masih bisa kita kupas. Nah, seperti itu. Di sini juga ada bekas pohon ulin tak tumbuh, tapi saya nggak lurus tumbuh dia. Saya biarkan, siapa tahu bisa jadi bibit. Tapi kalau mau cari bibit ulin, kita ke hutan, ke bagian yang beberapa waktu yang lalu vlog saya yang berada di kilometer 26 sana. Nah, di sana juga banyak. Nah, coba kita lihat nih, ini ternyata waduh. Nah, terbongkar-bongkar dia, tapi tidak ada yang tidak berani memakannya. Tuh yang saya katakan tadi, tuh kan, tuh hewan pun tidak berani makan. Nah, hewan tuh nggak berani makan. Gadung nih, tuh subur. Ini kalau sudah saya ganti dengan sawit, nanti terpaksa kita bunuh ya. Tuh, ini bekas apa ini ya, tuh nggak berani. Coba kalau memang dia berani, pasti habis sudah, monyet itu habis memakannya. Atau nggak berani banyak, tapi memang enggak juga, ada bekas-bekas kayak gitu aja. Mungkin dicongkel-congkel. Gadung atau kedaung, bukan ya, bahasa ada istilah yang kedaung beda lagi ya. Kalau itu gadung. Nah, ini siapa tahu ini bisa digunakan, tapi memang kayaknya agak lapuk. Coba kita kalau dia lapuknya hanya bagian luar, nah bagian dalamnya masih keras. Ini roboh sendiri. Oh, bagian dalamnya agak keras masih. Mungkin bagian luarnya ya. Jadi mungkin di bagian luarnya. Nah, kita lihat sekalian. Maaf ya goyang. Ini bagian luarnya lapuk. Semacam ada galih-galihnya gitu. Jadi kalau bahasa di sana galih ya, bahasa Jawa. Kalau bahasa kami teras. Oh ya, kayaknya bisa kita manfaatkan. Ini kan masih bagus. Ini kalau dikupas, dibuang, masih bisa dipergunakan. Coba nanti saya akan coba potong, tapi mesin potongnya saya taruh di tempat kakak, karena habis saya membuat balok kemarin di kebun kami di sebelah yang memang masih banyak pohon karetnya. Nah, itu dulu ibu nanam jenis jati putih. Nah, karena
pohon jatinya mengganggu bangunan, saya tebang. Ada 2 pohon apa 3 pohon saya gesek, saya ambil. Nanti kalau mau bikin pintu kan bisa menggunakan jati putih itu sebagai daun pintunya. Sudah saya simpan di tempat kakak tuh. Jadi seperti itu ya. Ini juga nah, orang tumbuh liar. Saya susah melihat ke atas karena terlalu tinggi. Pohon duren yang sudah berbunga. Nah, yang bagian sana tadi saya temukan yang itu ya, temukan bunganya tadi ada jatuh, tapi kalau dilihat dari bawah masih belum terlihat. Yang ini juga, nah yang ini ada jatuh, ada beberapa. Nah ini contohnya jatuh, tuh jatuh. Tapi kalau dilihat ke atas, karena dia tinggi sekali tuh, kalau dilihat ke atas masih belum terlihat. Yang terlihat hanya ada 2 pohon yang memang sudah lebih dulu keluar bunganya, durian ini. Ini harus dicabutin, tumbuh kembali dia. Ini ada akarnya. Nah ini cabai tahun yang lalu tidak dipelihara. Kemarin saya kasih pupuk buah campur boron, berhenti dia rontok. Asalnya rontok terus, buahnya itu rontok. Jadi ternyata kurang boron, berhenti dia rontok ya. Nah sana airnya tuh butek. Ini air sedang pasang, Sungai Barito sedang meluap ini, jadi masuk ke dalam. Nah jadi tergenang seperti itu. Nah yang masih terlihat, yang masih sudah terlihat yang sana ya, yang sana ya. Nah pohon yang itu tuh sudah terlihat bunganya. Karena saya semestinya pakai kacamata tapi enggak saya pakai kecuali di rumah. Nah ini juga, ini sudah terlihat tuh, yang itu udah terlihat jelas. Oke, coba kita susuri lagi apa yang ada. Nah ini petai hutan. Ini saya biarkan dia tumbuh. Kalau yang di bawah ini sudah berserakan bunganya, ada beberapa jatuh bunganya tuh. Dia sudah besar. Kalau sudah besar seperti ini dia menggumpal-gumpal, dah terlihat ya, dengan mata telanjang. Sudah mulai ada yang membuka. Jadi ini membuka. Ini jenis yang bunga ini sangat wangi sekali, manis sekali, berbeda dengan yang di sana. Yang pohon ini itu mungkin penyebabnya dia tahun kemarin aja sedikit buahnya, padahal bunganya itu banyak. Mungkin bunganya itu sudah dimakan hewan karena wangi sekali. Makanya ini saya potong, saya tebang-tebang tempat mereka untuk naik atau menyeberang. Di antaranya adalah golongan monyet. Tuh, saya tebang-tebang pohon karetnya yang tebangan beberapa waktu yang lalu ya.
Oke, coba kita lihat yang sana, bisa terlihat nggak? Nah, itu ada buah. Maaf ya goyang karena terlalu jauh. Nah, itu ada buah. Jadi buah tadi, maaf sampai goyang saya memperbesar ya, untuk menunjukkan kepada teman-teman, kalau bahasa kami buah kelampan. Coba kita cari di bawahnya apakah ada yang jatuh. Buahnya itu berwarna oranye, tapi nggak bisa dimakan. Nah, kalau zaman dulu itu untuk orang mengasih di kuku anak-anak katanya, supaya apa saya juga kurang ngerti. Nih buahnya. Nah, coba kita cium. Nggak ada bau apa-apa, cuman semacam bau kecut. Tuh warnanya ya, dia merekah seperti itu. Sebenarnya pohonnya itu berbentuk akar, jadi buah akar. Nama akarnya buah kelampan. Coba kita lihat isinya apa, seperti apa dia. Kita buka dulu, susah ya teman-teman. Saya ambil pisau dulu, golok. Wih, saya susah ini. Wah, merah. Hanya kosong. Cuman ada satu bagian. Coba kita cium. Ini saya cium. Bau akar pohon. Seperti bau batang akarnya itu. Iya. Ini nggak berani kita memakannya, sedangkan hewan aja nggak berani memakannya. Tuh seperti itu. Tapi ada buah yang seperti itu, yang rasanya seperti vitamin C ya. Jadi nama buahnya kalau kami di sini bilangnya buah dangu. Nah, tapi di kebun ini nggak ada. Ada di bagian hulu, cuman bukan di tempat saya ini. Ada pernah hanyut di bawah air larut ya, jadi saya temukan ada di bagian hulu dari lahan ini. Cuman di sebelah kebetulan itu juga lahan punya almarhum paman saya, cuman sudah mungkin oleh anak-anaknya dijual-jual. Apakah milik pemerintah atau bukan, saya kurang tahu ya, karena nggak pernah bertemu. Karena anaknya yang tertua pun informasinya meninggal. Kita kurang akrab dari dulu ya. Ini kalau pohon bambu, tuh bambu liar ini nggak pernah ditanam, dia tumbuh ini terbawa bekas untuk menadah latek. Nah, jadi biasanya kan ini batang bambu ini diambil ini dipotong untuk membuat sebagai penampung getah latek atau getah karet ya, karet yang disadap. Nah, bahasa kami namanya bumbung. Ini karena sudah tidak ada lagi, potong-potong. Tuh sampai saking tuanya apa tidak tumbuh kemana-mana sampai berbunga seperti ini, berbuah seperti ini. Tandanya udah tua sekali. Ini yang merunduk ini.
Kita buang saja. Mungkin akan semakin tumbuh lagi. Tapi saya mau memotong ini, ada beberapa rumpun ya di bagian bawah pohon duren itu. Nah, ternyata dia yang penting begitu ada nongol daunnya, calon daun itu ya, kita buang akhirnya mati sendiri tanpa harus mengasih herbisida segala macam. Mati dia, lapuk dia. Karena saya berpikirnya gini, tanaman itu tidak akan hidup kalau dia tidak punya pengolah makanannya. Ya, mengolah makanannya kan menggunakan daun, klorofilnya. Nah, jadi kalau untuk mengolah makanannya yang menangkap sinar matahari itu kita potong terus, maka mungkin dia akan mati. Ternyata benar, mati dia. Nah, ini batas tanah saya. Tapi apa masih atau enggak ya, jadi kita kurang tahu apa dijual apa enggak sama yang punyanya lagi. Saya merunduk seperti ini, takut kalau ada snake pepper. Nah, ini kalau teman-teman mau bikin tongkat yang kuat, ini jenis kayunya. Coba kita lihat. Nah, ini jenis kayunya. Ini bisa atau bagus sekali dibikin tongkat. Dibakar sedikit-sedikit, bukan dibakar sampai hangus ya. Dibakar untuk diluruskan, kemudian direndam di dalam air, biarkan dia sampai ngelupas sendiri. Nah, kita masih mengelilingi tanah saya ini. Ya, tanah kami di sini. Kita lihat apa yang ada. Sudah berubah-berubah jalannya. Ya. Jadi banyak karetnya yang diambil sama orang-orang itu. Ya. Nggak bilang, artinya memang mereka butuh ya. Nah, ya enggak masalah, tapi sebaiknya atau alangkah baiknya kalau mereka ambil karetnya itu ngomong ya, jadi sehingga ada berkah untuk dia sendiri dan pahala bagi yang punya ya. Saya pikir gitu ya. Jadi tidak baik kalau kita mentang-mentang kebun itu enggak terpantau, lalu kita seenaknya main embat aja. Nah, tidak semestinya seperti itu. Waduh, ini terhalang oleh itu duri, tuntuk kami bilang. Rotan besar sekali itu rotannya, lewat sini masuk ke semak kan. Mencari jalan yang tidak terhalang. Oke ya. Nah. Sini. Ini bekas di senso. Nah, kayu ini beberapa waktu yang lalu lapuk sudah dia. Tuh. Tuntuk. Luar biasa. Nah, sampai sini udah punya orang tadi ya. Tuh. Kalau saya ada rezeki, saya mau tebus kembali ini kalau dia mau. Kalau saya ada rezeki, daripada dia terjepit lokasinya. Nah, ini kan, ini mana pernah kita terima hasilnya, tapi sampai
batangnya itu rusak seperti itu karena di sebelah itu kampung. Jadi ini almarhum bapak saya kemarin nanamnya. Pernah waktu itu saya masih SMA. Nah, ini ditanam beliau, almarhum bapak saya. Jadi ini turun ke bawah sampai ke sungai, itu batasnya sungai. Diambilin, bayangkan, diambilin sampai habis gitu. Nah, ini Raja Mandak, Raja aja mandak atau berhenti, ya. Tuh, raja aja berhenti untuk penglaris. Itu apa keyakinan orang yang percaya hal-hal seperti itu. Tapi tidak masalah sih, terserah kepada orang, karena itu kan hanya tumbuhan, ya, percaya atau tidak silahkan. Nah, ini jadi beberapa waktu yang lalu ada sepupu saya itu, dia tidak ada kerjaan, ya sudah, saya bilang sana ada beberapa pohon kayu di kebun saya, ambil aja. Itu diambilin, ditebang, digesek, beliau jual. Sekarang jadi semak. Kemarin masih terang, ini saya masih bisa lewat. Oh, sekarang sudah jadi semak semua. Ya, kita lewati masih, ya, kita susurin. Ini masih ini tanah kami. Bismillah. Allah. Nah, sampai sini kita tembus. Ini dulu saya waktu kecil pernah berladang di sini. Wow, bekas apa ini? Nah, ini bekas di tinso, tapi lapuk dia. Nah, tuh bayangkan, ini karetnya. Disinilah saya dulu belajar menyadap karet. Saya belum sekolah, ya, belum masuk SD, saya sudah bisa menyadap karet. Itu sekitar tahun 76. 7, ya, kami berladang di sini sekitar tahun 76. Dan ada pengalaman saya beserta adik saya dan ibu di pinggir itu, di tepian di situ, itu kan masih hutan lebat. Sekarang di sana kan, nah tuh kelihatan ada perumahan. Mana ya, agak silau. Nah, saya lihatkan pada teman-teman. Nah, yang sana silau ya teman-teman, terlalu silau. Itu perumahan di situ. Itu masih belum ada jalan segala macam. Nah, ini hutan besar-besar masih. Nah, di pinggir itu ada lebah madu bersarang, membuat sarangnya. Nah, tahu-taunya lebah madu itu kan ada madunya, ya. Madunya diambil sama bekantan. Waktu itu pondok kami di seputaran ini, ya. Nah, ini di seputaran ini ada batas. Nah, pondok kami berada di sini, di sini. Nah, pondok. Jadi
saya pertama disengat lebah di tangan, jadi dekat jempol. Itu saya matikan, saya bunuh. Yang menyengat saya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu disengat. Ya saya tepuk saja ya. Wah, rupanya satu sarang menyerang ke pondok kami karena dia mencium bau temannya yang mati tadi. Padahal kan kita nggak salah, karena kita bukan mengganggu dia. Dia jauh di hutan, oh kita di pondok. Pondok kami itu bertingkat, jadi di bawahnya itu untuk memproses padi segala macam, numbuk padi, jadi agak tinggi. Begitu penuh di dalam pondok, saya terjun dari atas pondok gitu, terjun ke bawah, diikuti dengan ibu dan adik saya. Adik saya itu dia nangis. Kami lari ke sungai, ke sana itu, ke sungai yang butek tadi ya, ke sungai. Dia tertinggal, jadi saya kasihan melihat adik saya. Saya tungguin, saya ini disengat lebah itu nggak tahu banyak seberapa banyaknya. Habis lebah itu marah tuh, nyengat semua tubuh saya, mulai dari kepala itu udah nggak kira-kira lagi disengat lebah sampai ke dalam baju. Nah, jadi adik saya ini, dia itu cuman ada satu disengat lebah di puncak kepala ya, di rambutnya. Jadi kami turun ke sungai, berendam di sungai. Ternyata lebah itu dendamnya luar biasa, ditungkunya di atas berputar-putar. Kami ditutup oleh ibu saya dengan anduk dibasahin. Saya bilang dengan ibu, kalau seperti ini kita bisa mati di sungai. Lari lagi ke menuju pondok atau ladang tetangga ya, di sebelah sana. Nah, ternyata dia mengejar. Nah, syukurnya tetangga itu, dia kan tidur kan kalau orang di sini pakai kelambu. Nah, kelambunya itu masih terpasang, kelambunya agak lumayan besar. Jadi kami langsung masuk ke dalam kelambu. Disitulah saya melihat bahwa saya paling banyak disengat lebah, tapi rasa sengatannya nggak terasa, kayak gatal-gatal seperti itu. Nah, jadi kalau lebih dari satu genggaman yang keluar dari dalam baju saya, lebah yang tertinggal ekornya ya, atau penyengatnya itu ya, alat untuk menyengat kita. Jadi dia sebenarnya kalau habis menyengat itu dia juga mati karena tertinggal kan ekornya. Nah, jadi itulah pengalaman kami dulu, kami diserang lebah karena sarangnya atau tempatnya diganggu oleh bekantan atau jenis monyet hidung mancung kulit atau bulu merah itu ya, bekantan bahasa kami. Bahasa Banjarnya bekantan. Kalau bahasa Bakumpainya itu apa ya, saya lupa ingat. Nah, jadi seperti itulah pengalaman saya di kebun ini, suka dukanya. Tuh, tumbang mati dengan sendirinya pohon karet. Nah, tumbang nah, biar teman-teman tahu, ini ada pohon salak hutan. Tuh, salak hutan. Biasanya tangkainya ini dijadikan joran pancing kalau orang di sini ya. Tuh, pelepahnya ya. Jadi karena ini tumbuhan monokotil, jadi dia terbentuk, batangnya itu terbentuk dari pelepahnya yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk batang. Tidak ada batang yang memang benar-benar batang sempurna, tapi dia dari pelepah. Oke ya, jadi kita ini muter sangat
sengaja saya ajak teman-teman untuk ya, yang saya katakan tadi, melihat kebun saya. Nah, dari utara masuk ke dari sebelah utara, keluarnya di selatan. Sana kelihatan sudah terlihat pohon durennya. Coba kita turun dari sini, kita untuk kembali ke pohon duren. Nah, tapi tahun yang lalu ini masih ada jalan, ada karet yang tumbuh sendiri. Ini dia tumbuh sendiri, tumbuh dari anakannya. Kita cari jalan untuk pulang, tertutup. Susah ya, harus dipotong. Enggak, kita bisa jatuh terkait-kait. Tuh, pohon-pohon tumbang sendiri dia, tanpa kita yang menumbangkannya. Mana ini? Oh, ini bekas jalan kemarin. Ya, ya. Jadi belukar. Padahal baru 1 tahun. Bayangkan, sudah jadi belukar seperti ini. Nah, itu cepatnya pertumbuhan kayu di sini ya, tuh. Bukan tanaman, kayu liar. Nah, saya aja hampir nggak kenal lagi jalannya. Yang saya tahu tuh karena ada bekas chainsaw, bekas potongan. Adik sepupu saya yang motong. Ya, luar biasa. Ini kalau lari ke sini nggak bisa bergerak. banyak duri. Luar biasa. Ya. Ya. Nah. Itu. Kemana lagi arahnya? Saya bingung. Supaya mencari jalan yang termudah. Cari jalan termudah. Duri semua. Tuh, duri ini. Gak berani kita sembarangan lewat sini. Pohon kemarin ada yang saya tebang, ini juga rencananya mau saya tebang. Ada yang pohon, nah pohon yang ini, wis, memang benar-benar masuk hutan ya. Hutan bekas kebun. Habis sudah. Nah, ini mau saya potong. Yang sana juga, maaf ya, ini. Nah, ini ada 3. Karena suka sekali monyet ke pohon ini. Dia agak lebat. Ada bunga. Tuh, bunga tanah.
saya mau ada kegiatan hari ini. Ada hampir jatuh karena akar. Kalau ada kayu pakai sepatu ini dia licin sekali. Oke, nah ini tembus, kita tembus jalan, tembus. Kita lihat bekas tebangan kita kemarin. Banyak sebenarnya. Kalau ibu saya masuk hutan ini, ada aja yang bisa dimanfaatkan. Tuh teman-teman, cantik kan. Nah tuh daunnya, coba kalau dibikin di depan rumah itu ya, yang punya halaman agak teduh, dia bagus ditata sedemikian rupa. Tuh ya, jenis keladi-keladian macam-macam di hutan ini. Kita ke mana arahnya? Ya saya sambung tadi ya. Jadi kalau ibu saya ada aja yang bisa dimakan dari hutan ini ya. Nah contohnya seperti yang ini, saya kayak nggak tahu, tapi buahnya itu ada buah kecil-kecil, itu bisa dijadikan sambal. Dijadikan sambal dan rasanya kecut gitu, kecut segar, agak kecut-kecut. Air pasang tuh, air pasang, air barito ini belum saya potong, masih habis saya tebang kemarin. Memang saya arahkan ke sini supaya saya mudah memotong tasnya. Nah, ini nanti saya potong-potong tuh. Tuh ini kalau sempat ada coba kita bikin balokannya, kayu balok. Nggak bisa nyebrang kita ini, ketutup air semua. Tuh air dalam silau ya teman-teman. Nah sudah mau zuhur, kita pulang, istirahat, mandi, menunaikan kewajiban. Tuh di sini airnya jernih, lihat teman-teman. Tuh kalau di sini airnya sangat jernih. Kalau di sini mah saya berani minumnya. nggak ada pupuk, nggak ada herbisida masih. Nah ini rencana mau saya bendung untuk air nyuci, untuk masak nggak masalah. Ini airnya jernih di sini karena bukan air dari sana. Dari sana ini kena air pasang saja, tapi kalau dibendung kan dia nggak terkontaminasi dengan air yang butek gitu. Ini jernih nih, seperti itu. Aroma bunga duren ini belum saya potong karena ada pohon duren yang satu itu, tapi itu belum pernah berbuah. Ini kalau dia berbuah, mungkin ini akan saya tebang, eksekusi pohon karetnya ya, tempat monyet lompat-lompat. Oke ya, demikian. Karena sudah 1 jam lebih kita aprak-aprakan di dalam hutan, melihat berbagai tumbuhan yang ada di bekas kebun karet kami ini tadi ya. Demikian
karena saya juga ngos-ngosan, capek ya ini tuh, berkeringat. Nah, berkeringat. Oh. Nah, aprak-aprakan di hutan. Yang senang tuh sebenarnya lihat air, pengen nyebur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.